kasih tangan untuk selamat Pak, Bapak sudah melakukan transaksi yang sangat luar biasa. Bapak bernegosiasi dengan hebat, dengan bagus, dan Bapak mendapatkan harga yang oke banget dengan value yang sangat luar biasa. Halo Kopiers, balik lagi bersama gue Peter. Kali ini dengan konten yang lebih menarik. Ini adalah tahapan di mana gue mulai belajar tentang mengenali dan mempersuasi customer lewat trik yang gue pelajari dari luar negeri nih. Gue dapat ilmu ini gue dapat emang udah beberapa tahun yang lalu sih sebenarnya. Gue baca dari artikel dan gue praktekkan dan cukup efektif karena gue memodifikasi sedikit improvisasinya. Yang gue pelajari itu adalah yang gue sampaikan sekarang adalah tentang AIDA. AIDA ini bukan nama orang, tapi satu tahapan ya, kependekan dari attention, interest, desire, dan action. Jadi apa sih itu attention? Apa sih itu interest? Apa itu desire dan action? Kita bahas masih satu-satu ya. Yang pertama adalah AIDA itu dari A. Kata A itu adalah yang pertama adalah attention. Attention itu apa sih? Perhatian kan. Attention itu adalah bagian di detailnya adalah dengan pertama adalah greeting, salam, pembuka, senyum, penampilan. Yang kedua adalah appearance tadi, penampilan kita, pakaian kita, wangi kita, apakah cocok dengan apa yang kita jual, apakah seirama dengan apa produk yang kita jual. Dan ketiga adalah presentation atau presentasi. Nah, yang keempat adalah content of presentasi, isi dari presentasi tersebut, dan juga knowledge yang kita akan sampaikan tentang bisnis putaran apa yang kita jual. Kalau kita jual properti ya kita harus ngerti tentang properti, knowledge kita tentang properti. Dan yang terakhir adalah delivery atau penyampaiannya seperti apa sih? Apakah terlalu cepat? Apakah terlalu lambat? Apakah sedang saja? Nah, itu mempengaruhi. Kalau misalnya kita ketemu customer yang to the point, ya kita delivery yang cepat aja, yang poin-poin besarnya aja. Tapi kalau orang yang mau detail, kita harus lebih sedikit lambat karena sedikit spesifik gitu kan. Kalau kita mau bahas sesuatu tipe unit, spesifikasi, terus detail-detail ruangannya. Nah, itu kita harus benar-benar menyesuaikan dengan customers itu sendiri. Nah, itu poin delivery-nya. Nah, yang kedua dari kata interest, I. Jadi kan AIDA itu A, attention. Yang berikut adalah I, interest, untuk interest. Gimana caranya sih kita interest, kan artinya tertarik ya. Nah, ini kaitannya dengan gimana caranya kita membuat customer itu tertarik sama kita punya produk, tertarik sama kita untuk mendengarkan kita lebih lanjut. Tadi kan udah dengerin presentasinya, dengerin salamnya, pengenalannya, introduction-nya. Nah, yang kedua ya, interest ini adalah gimana caranya kita bisa membuat mereka, merasa mereka untuk tertarik. Pertama untuk tertarik dulu ya. Dengan cara misalnya kita menjelaskan tentang produk kita itu lokasinya bagus misalnya. Lokasinya oke. Lokasinya letaknya sangat-sangat strategis. Nah, yang kedua, mungkin kita bisa cerita tentang desain kita punya produk, kita punya project, desain yang bagus, sesuai dengan selera, dan gampang untuk disewakan atau dijual misalnya. Yang ketiga adalah kita punya cara bayar oke banget. Term payment kita bagus banget. Kenapa kita perlu jelaskan itu? Kenapa kita buat mereka tertarik? Karena cara bayar kita fleksibel misalnya gitu. Kan cara bayar sekarang itu lagi pada promo-promo ya, itu yang bisa menarik gitu. Misalnya harga cash bisa dibagi 12 kali seperti itu. Nah, itu cara bayar yang bisa membuat customer itu tertarik dengan produk kita. Nah, yang berikutnya adalah yang keempat adalah kita bisa jelaskan kita punya market yang bagus atau great market. Kita punya market itu, captive market kita bagus sekali. Siapa aja sih captive market kita? Kita punya captive market itu misalnya mahasiswa atau pekerja atau eksekutif muda yang sekitar lokasi daripada proyek apartemen atau perumahan kita. Nah, yang berikutnya yang kelima adalah kita punya harga yang sangat-sangat bagus. Kalau tadi kita cara bayar, sekarang kita menjelaskan tentang harga. Harga kita sangat-sangat oke.
sangat-sangat bagus dengan diskon, dengan gimmick yang lain, dengan dapat hadiah langsung atau apapun itu. Oke. Dan yang terakhir adalah dari semua tadi kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ke-6 ini adalah excellent investment atau investasi yang sempurna. Jadi 6 poin ini membuat project kita ini menjadi alat investasi yang sempurna dengan adanya lokasi yang bagus, desain unitnya bagus, cara bayarnya bagus, captive marketnya bagus, harganya bagus, promonya bagus, membuat itu menjadi investasi yang sangat excellent, yang sangat sempurna. Yang poin terakhir tadi. Nah, dengan cara seperti itulah kita bisa membangkitkan rasa tertariknya customer atas produk kita. Oke, poin yang berikutnya tadi yang I ya, interest untuk interest. Nah, yang poin berikutnya adalah D, desire. Desire itu artinya hasrat, ya kan? Nah, maksudnya adalah di sini desire. Gimana caranya kita bisa membuat, tadi kan sudah ada interest, tertarik. Sudah ada timbul rasa tertarik, kita bisa buat mereka jadi tertarik. Nah, yang berikutnya ini adalah gimana caranya si customer itu kita bisa rangsang untuk ingin hasrat. Tadi desire, hasrat untuk apa? Hasrat untuk memiliki. Pada saat ada tertarik, itu kan berarti kan biasanya kita bisa arahkan mereka untuk memiliki hasrat, untuk mendapatkan hasrat untuk memiliki gitu. Nah, pentingnya itu gimana caranya gitu loh. Pertama, misalnya kita bisa pakai cara dengan memilihkan produk atau tipe yang sesuai dengan budgetnya dia, kemampuannya dia, karakteristiknya dia gitu loh. Misalnya dia mampunya di harga 600 juta atau 700 juta atau 1 miliar. Nah, kita pilihin yang sesuai dengan harga yang sesuai kantongnya dia, budgetnya. Ya kan, unitnya misalnya satu bedroom atau 2 bedroom. Letaknya kita pilihin, view-nya Bapak suka yang mana, yang arah sini, arah sana, arah view timur, arah utara atau selatan. Oke. Selanjutnya adalah kita pilih ukurannya. Misalnya ukuran yang ideal itu seperti apa? Ukuran luasan unit yang sekian luas, Pak. Bapak cocoknya anak 1 atau anak 2, luasannya sekian, Pak, gitu kan. Bapak pilihnya segini karena kan mempengaruhi harga juga gitu kan. Nah, poin berikutnya adalah untuk membantu mereka memilih harga yang tepat. Jadi tadi pertama adalah tipe yang tepat, ukuran yang tepat. Yang ketiga ini adalah harga yang tepat. Jadi harga yang tepat ini menyesuaikan dengan ukuran dan tipe. Nah, yang berikutnya untuk membantu mereka memilih cara bayar yang tepat. Cara bayar yang tepat, yang contohnya tadi kita memilihkan mereka untuk cara bayar yang 12 kali atau 24 kali atau 36 kali yang cocok dengan dia, yang ideal buat dia. Jadi jadi customer itu tidak merasa kesusahan pada saat membayar mencicil. Yang terakhir contohnya adalah dengan membantu mereka untuk menemukan kebutuhan yang mereka cari gitu loh, dengan cara memberikan solusi pastinya. Itu cara-cara gimana kita bisa untuk menumbuhkan hasrat customer untuk ingin memiliki atau mendapatkan produk kita. Yang berikutnya adalah action yang terakhir nih. Action itu tadi kan udah A, attention, interest, 2I. Terus yang ketiga tadi adalah D, desire, dan yang terakhir ini adalah action atau aksi. Nah, isi daripada aksi itu adalah aksi daripada yang gue maksud ini adalah aksi dalam bernegosiasi. Pertama, negosiasi itu penting dalam setiap transaksi gitu. Karena pastinya customer itu biasanya akan melakukan penawaran. Kita memberikan penawaran, dia akan melakukan penawaran juga, menawar harga kita. Nah, ini pentingnya yang sempat gue share juga di konten sebelumnya tentang value, tentang price versus value tadi. Mana harga, mana value atau nilai.
Ya, kita harus tunjukkan nilai-nilai tersebut yang supaya mereka tuh tidak merasa kemahalan gitu. Jadi harga yang kita tawarkan adalah sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Nah, yang kedua adalah aksi yang kedua adalah melakukan close question atau pertanyaan yang tertutup. Pertanyaannya tertutup lawannya adalah pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan tertutup seperti misalnya gini. Pertanyaan tertutup itu sifatnya tidak memberikan banyak pilihan atau jalan keluar celah untuk keluar. Misalnya kalau Bapak mau yang 2 bedroom atau 3 bedroom, Pak? Ya kan? 2 bedroom dan 3 bedroom cuma beda harga dan beda ukuran. Kalaupun dia memilih yang 2 bedroom, dia tetap akan membeli. Kalau dia memilih yang 3 bedroom, dia tetap akan membeli juga gitu. Jadi antara kedua itu pasti dia akan memilih salah satunya. Makanya disebut close question atau pertanyaan tertutup. Atau Bapak mau cara bayar cash atau bertahap? Nah, dua cara bayar ini kan sama-sama membeli intinya kan. Membeli cash, dia beli. Membeli dengan cara bertahap, dia tetap beli juga. Cuman hanya berbeda cara bayarnya. Itu yang gue sebut tentang close question. Atau misalnya lagi kita kasih contoh lagi. Bapak mau beli pakai nama siapa? Istri kah? Atau Bapak sendiri? Nah, itu dua-duanya juga membeli kan. Pakai nama istri dia beli. Pakai nama dirinya sendiri juga dia tetap beli gitu. Jadi ada close question, jadi pertanyaan tertutup. Apapun yang dia pilih itu tetap terjadi penjualan. Nah, yang ketiga adalah closing action atau aksi closing menutup penjualannya. Aksi closing itu apa sih? Misalnya si sales itu setelah melakukan pemilihan dan negosiasi dan melakukan pertanyaan tertutup, mereka harus melakukan dokumentasi. Misalnya membuat surat SP, surat pemesanan diisi, diminta data KTP-nya, NPWP-nya dicatat. Mereka harus melakukan proses dokumentasi administrasi seperti itu. Itu post action. Jadi itu salah satu contohnya. Nah, yang keempat adalah kasih selamat kepada klien karena sudah melakukan transaksi yang hebat dan bagus. Congrats the clients for doing a great transaction, itu ibaratnya bahasa Inggrisnya. Jadi begitu kalian sudah bernegosiasi, sudah terjadi proses administrasi dan melakukan pembayaran booking fee atau tanda jadi atau mau cara bayar DP, nah kalian serahkan dokumentasinya untuk mereka tanda tangani kan. Dokumennya untuk ditandatangani, setelah itu kalian kasih tangan untuk selamat Pak, Bapak sudah melakukan transaksi yang sangat luar biasa, Bapak bernegosiasi dengan hebat, dengan bagus, dan Bapak mendapatkan harga yang oke banget dengan value yang sangat luar biasa. Dan itu bisa membuat mereka menjadi yakin kalau dia melakukan keputusan yang tepat atas pembelian unit tersebut. Nah, itu tadi penjelasan tentang AIDA, attention, interest, desire, dan action. Tahapan penjualan ini membantu kita untuk membantu untuk kita supaya bisa mempersuasi dan menutup penjualan. Trik ini gue dapat beberapa tahun yang lalu dan gue aplikasikan, gue modifikasi dan hasilnya sangat-sangat luar biasa loh menurut gue. Kita akan selalu tetap belajar pastinya kan, dengan mungkin ada ilmu-ilmu lagi nanti yang akan bisa gue share di konten kopi ini, Kongko Property. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen konten ini supaya kita bisa keluarin lagi konten-konten video-video yang lebih bermanfaat dan lebih mumpuni lagi tentunya. Salah satunya AIDA ini adalah salah satu trik untuk bisa cepat closing lah ibaratnya. Oke, demikian. Terima kasih dan salam sukses selalu.